tangga itu ada 4 macamnya, Pak. Pertama seperti itik, yang kedua seperti ayam, yang ketiga seperti puyuh, yang keempat seperti balam. Mana yang akan kita tiru? Ada sebangsa burung, Pak. Ini di Sumatera Barat banyak sekali. Namanya burung puyuh. Itu badannya kecil. Orang Sumatera Barat menyebut ketek. Kemudian bulu ekornya itu tidak panjang. Orang Sumatera Barat menyebut singke. Kemudian badannya tidak besar, tetapi ketek. Iya kan? Kenapa burung puyuh itu seperti itu? Karena ibunya tidak bertanggung jawab berumah tangga. Ibunya yang perempuan ini, istri puyuh. Jadi bagaimana istri puyuh tu, Pak Ustaz? Puyuh batino kalau sudah batalua, nyotaluannya ganji, Bu. Kalau ndak 3, 5, kalau ndak 5, 7, kalau ndak 7, 9. Lah sudahnya batalua tu nyopai selai. Bapak-bapak yang tidak mengerti bahasa Minang, telur puyuh itu ganjil, Pak. Kalau ndak 3, 7, kalau ndak 5. Kalau sudah telurnya itu selesai keluar semua, dia pergi. Dia tidak eram telur itu. Maka suaminya begini di pematang sawah. Kemana istri saya ini? Hari mau hujan, telur ini perlu dierami, tapi dia tidak ada. Kalau bahasa Minangnya, kamalah bini dan cako. Baik kau diingin talua kau tidak diarami. Tapi karena dia merasa bertanggung jawab, maka puyuh jantan ini mengerami telur istrinya sendiri. Karena telur ini keluar dari rahim istrinya atas kerjasamanya berdua. Jadi dia terpanggil untuk mengerami telur ini. Sambil marampak nyoimbo jo bininya. Ibu mendengar puyuh jantan membawa bini ke? Siang malam tak? Nan istri kau tak pulang-pulang. Sudah begitu dia menangis memanggil istrinya, istrinya tak pulang, Pak. Iya kan? Sampai telur itu menetas jadi anak. Sudah belajar anaknya berdiri, kemudian terbang. Bertanyalah anaknya ini kepada papanya, Pak, kita lihat burung lain punya mama, Pak. Mama kita mana? Itulah nak amang hilang, nak tentu rimbo mati, nak jaleh kubur. Kama ke papa cari nak. Sabar aja ya nak, papa kan ada. Sabar ya nak, walaupun mamamu ndak ada, papa akan ada nak. Nah, ndak ibu papa mendengar atau pak puyuh tu. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, kemana puyuh betina itu? Kenapa dia ndak bertanggung jawab di rumah tangganya? Iya kan? Saya jawab. Puyuh batino tadi mencari laki lo jele yo gata. Lah do laki lo jele. Ya kan? Jangan ditiru itu ibu-ibu. Lah batalu lo je laki baru tu beko, anyo tabang lah balik, nyo cari lo laki jele. Jadi puyuh betina itu, Pak, dia pergi itu cari suami lagi. Telur itu dibiarkan saja terlantar. Sudah bertelur lagi, ditinggalkan suami, cari lagi puyuh jantan yang lain. Tidak puas-puasnya satu suami. Ya kan? Jadi bapak-bapak kalau ada punya kebun di Batam ini, bertemu oleh bapak puyuh betina itu sembelih saja lehernya. Kenapa? Dia cari laki panjang aja, tidak puas-puasnya. Jadi jangan ditiru berumah tangga seperti puyuh. Yang kedua, jangan ditiru berumah tangga seperti itik.
Di Batam ini sudah ada enggak kedai iti yang digulai dengan cabai hijau? Ada. Gulai iti cabai hijau. Oh. Ya, itu orang Kota Gadang Bukit Tinggi, Bu, yang banyak. Tapi sekarang sudah menyebar, rumah-rumah makan sudah banyak yang bikin itu. Sekarang pertanyaannya kepada Ibu, kenapa iti itu disembelih, digulai cabenya cabai hijau? Ada enggak yang tahu? Enggak tahu ya? Daripada Ibu berpikir, biar saja saya yang bicara. Iti kok Pak, bininya banyak. Kenapa Ustaz tahu? Saya ketika kecil dulu disuruh oleh orang tua saya gembala iti. Kalau ada iti betina itu 22 ekor Pak, itu yang jantan hanya 2. Jadi 10 masing-masing istrinya. Kalau kita lihat iti jantan itu Pak, tidak percaya kita dia beristri banyak. Suaranya aja lemah. Itu aja, tidak tegas. Kalau itik betina itu keras suaranya. Tapi begitulah kenyataannya. Setelah semua istrinya tadi bertelur, bertanyalah itik jantan ini sebagai kepala rumah tangga, "Dek, sudah selesai telur keluar?" "Sudah Bang." Amarap melalaj. Rupanya bini itik ko pahlawan ke lakinya satu Pak. Siapa dia tu ikut dan bertalu, ada yang suruh maram, wah lah maram lagi. Dia durhaka kepada suaminya Pak. Disuruh mengerami telur dia enggak mau. Iya kan? Akhirnya itik jantan ini juga enggak mau mengerami, dicari solusi lain. Iya kan? Apa solusinya? Nyosarayuan ka Indo ayam marami talu kok. Indo ayam kok baralo dapet fee kok lah. Apa terima lo marami talu itu. Ya kan? Apakah bisa menetas 3 minggu? Tidak bisa. Karena telur iti ini tebal. Sebulan makanya netas. Setelah keluar dari telur, lama betul induk ayam ini memperhatikan anaknya. Begini, dak kerdip matanya. Bah mengkocu itu Pak Ustaz, anak balawin dari awak. Karena nanti arami talui teliti. Ati bo kawannya dari Muaro Paneh Solo. Kata kawannya, wah taman nuang kak, dah cotok runciang lenyap picak. Kan? Kalau kita lihat Pak, ya kan, paruh iti itu kan melebar, picak, pipis ya, apa namanya itu? Nah ya, tapi kalau ayam itu runcing, ya kan? Dicoba mengajari anak ini mengais tanah, tapi anak melompat ke dalam air. Itulah jadinya ayam beranak itik. Tidak bisa idenya disamakan. Yang rugi siapa? Ketiga-tiganya. Induk ayam salah kaprah, bapak itik tidak ketahuan jo anak, induk itik tidak tahu lo jo anak. Yang anak ini semakin hari semakin dewasa, semakin besar. Yang orang tuanya tadi semakin lemah. Nah, supaya jangan mati percuma. Siapa itik jo induk itik ko nyogulai jauh di orang. Itu sebabnya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan anak seperti iti ini, hanya gulai hijau lo ada anak nanti. Maka jangan ditiru berumah tangga seperti iti. Kemudian yang ketiga, jangan ditiru berumah tangga seperti ayam.
Kalau di Sumatera Barat Pak, ayam jago itu namanya ayam gadang. Tu kukuknya belengge Pak. Ba bunyi kukuknya. Kukuku. Itu bulunya mengkilat. Susuhnya di bawah runcing dan tajam, ranggahnya merah indah. Iya kan? Jadi ayam jantan itu ganteng. Nah, dia pandai sekali merayu ayam betina. Bagaimana katanya? Cir. Cir. Kalau dapat makanan dia panggil ayam betina ini. Kak, 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 kak. Ayam betina kan tak melapor ke Pak Kuah ada bagian sebatan. Sebenarnya kan dikasih tahu Pak Kuah dulu agar bisa ini dipertanggungjawabkan secara agama dan secara peraturan pernikahan di negeri ini. Ya kan? Nah, lama-lama bertelur. Apakah tetap sayang ayam jantan ini kepada istrinya? Tidak. Ayam betina kalau sudah mulai ngeram itu badannya kurus, ada hama, bulunya itu gugur, iya kan? Maka ayam jantan tidak mendekat lagi. Biar ayam jantan di Batam, biar ayam jantan di Pekanbaru, biar ayam jantan di Dumai, sama seperangainya, kurang ajar sadut. Kan? Kalau lah maram tak ada bininya celiak-celiak lah. Ini kan? Begitu ayam jantan itu Pak, ayam jago itu. Setelah istrinya mengeram, tidak dikasih belanja lagi Pak. Dibiarin aja, terlantar. Tapi ayam betina ini karena sabar, dierami telurnya ini semua. Akhirnya karena yakin dia mengerami telur, menetas semuanya. Nah, ya kan? Nah. Basobo di pangka jambatan Barelang tahu suaminya kok. Dah lalamu na udah ndak pulang. Anak awak lah manateh ke-20-nya talu itu jadi anak. Ganteng-ganteng serupa udah sadonya. Pulanglah udah balik. Sama kita carian anak koyo dah kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, menyuruh sama bungkuk, indak sama kita cari, lai sama kita makan. Pulanglah udah balik. Ambo ndak pandandam doh kece ayam betino kok. Kalau rancak usulnya doh. Ayam jantan koyo mana kurang aja bu. Jawabnya jantan lado juo, lado digoreng dikuali, jantan manjo juo dia udahlah babini cie lai. Itu adalah perangai ayam jantan kok. Tu mangko setiap hari rayonya dabi ada orang. Ya kan? Ini. Jangan seperti itu. Pak, saya terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Setelah telur itu menetas, anak semuanya jadi anak. 20 ekor bertemu suaminya di simpang Sukajadi ini. Bang, sudah lama sekali tidak bertemu kita. Telur kita menetas semua bang. Yang keluar dari telur itu jantan semua bang. Ganteng-ganteng seperti abang ini. Pulanglah abang kembali. Sedangkan abang Taib pulang juga. Walaupun lama tidak pulang-pulang. Sekarang abang pulang lagi ya bang. Berdua kita memberi makan anak kita ini. Ayam jantan tidak mau. Dek, kamu jangan jangan bermanja-manja ya. Abang sudah beristri satu lagi. Ini kan? Itu ayam jantan. Nah. Jadi apa yang akan kita tiru berumah tangga ini? Tirulah burung balam. Balam pak, itu telurnya 2 saja, tapi dia tidak KB itu kebetulan. Nah, ya kan? 2 saja. Balam itu indah pak. Kuku jari-jarinya seperti ini, seperti akar sirih merah. Paruhnya bengkok, warnanya juga merah. Bulu kuduknya rintik.
bunyinya juga indah. Bagaimana bunyi balam itu? Indah bunyinya. Bagaimana balam itu bisa begitu, Bu? Balam jantan kalau istrinya sudah ngeram, ya, ini istrinya ya, ngerami telur 2 butir aja, dia hinggap di sini, di samping istrinya. Nanti istrinya ini lapar, mau membersihkan bulu. Karena suaminya di sini, dia tidak perlu pakai WA. Ya kan? Dia bisik aja. Bang, ada yang tersesat ke jamban. Saya mau pipis, Bang. Digantikan, terbang istrinya ini, digantikan mengeram oleh yang jantan. Istrinya pergi itu. Agak 10 menit, agak 20 menit mencari makan, mandi, membersihkan bulu. Yang jantan ini mengeram 10 hari pula. Nanti setelah selesai, dia hinggap pula di sini. 10 hari yang jantan ini tentu sudah lapar pula perutnya. Dia bisik pula sama istrinya. Dia, abang kata cik. Saya mau buang air besar dek. Digantikan pula oleh istrinya. 20 hari, 21 hari menetas. Maka gantianlah mereka mengajar anaknya terbang, mengajar anaknya makan. Maka anak balam itu indah dilihat mata. Karena apa? Suami istri balam itu bertanggung jawab di rumah tangganya, tidak menyia-nyiakan istri dan anaknya. Itu contoh alam, Pak. Orang Minang begitu, Pak. Bagaimana orang Minang ini? Panakiak pisau sirawi, ambiak galah batang lintah buang salodang jadikan niru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ya kan? Maka kita melihat alam semesta ini bisa jadi guru kita. Ya kan? Karena apa? Yang ada ini adalah nikmat, rahmat Allah. Kaum muslimin, coba kita lihat. Berbahaya enggak kalau laut bergelombang untuk nelayan? Berbahaya. Kalau kita berpikir satu sudut pandang saja, untuk apa laut ini bergelombang? Kalau enggak bergelombanglah laut ini aman nelayan ini. Tidak ada kapalnya yang akan terbalik, tidak ada yang akan karam, tidak ada yang akan hilang. Jadi nelayan ini selamat. Kenapa kok laut bergelombang, berombak, ada tsunami, ada ombak besar? Bapak-bapak yang terhormat, kita lihat di sudut lain. Beruntung sekali kita laut itu bergelombang. Kenapa? Karena di dalam laut itu triliunan ikan. Tidak ada kita yang melepas bibitnya itu. Entah dari mana datangnya. Saya yang lebih heran lagi, di Padang sudah punya nama saja ikan ini. Tidak tahu saya siapa yang beri nama. Ya kan? Bojo, sisir, ikan kaliang, gabu, ya kan? Gembolo Aceh, gembolo roti, tamban, awu, buncila, gadang mato, kok sagan, babau, maila, lah dari siko. Banyak nama ikan itu. Entah siapa yang beri nama. Ikan itu bernapas dengan isang. Yang dihirupnya juga oksigen. Kalau laut itu tidak berombak seperti kolam, tidak bergelombang, oksigen akan hilang. Kalau oksigen hilang di laut, ikan akan mati semuanya. Tidak ada populasinya lagi. Itulah sebabnya laut itu bergelombang. Maka alam semesta ini kita pandang, kita tetap akan bersyukur kepada Allah. Ada satu lagi, Pak. Seorang yang letih jadi musafir, dia bernaung di bawah pohon beringin. Pohon beringin itu batangnya kan besar, daunnya rimbun, tapi buahnya kecil. Petani tadi sebelum tertidur dia embus-embus angin, apa katanya? Allah ini kurang adil.
Masa beringin sebesar ini batangnya, buahnya kecil? Ini ada labu. Labu itu pakai gagang saja, buahnya besar. Seharusnya labu itu yang buahnya kecil, beringin buahnya besar. Kemudian dia tertidur, jatuh buah beringin itu, tiba di kepalanya, ya kan? Dia terbangun, astagfirullah, saya sudah terlanjur mengatakan Allah tidak adil. Ternyata Allah itu maha adil. Kalau sekadang buah kundu, buah beringin tadi tu pecah kepala, ya kan? Nah, ini, ya kan? Begitulah dalam hidup ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini berumah tangga, ya kan? Saya doakan seperti Adam dan Hawa. Amin. Bagaimana Adam dan Hawa itu Pak Ustaz? 41 anaknya. Ya kan? Mudah-mudahan bapak juga begitu. Ya kan? Karena Nabi Adam itu tidak ikut KB. Kalau dia KB punah kita. Yang kedua, saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu berumah tangga seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu Ustaz? Istrinya tidak bisa melahirkan anak, tidak beranak, diizinkannya suaminya nikah lagi. Itu yang akan ibu-ibu tiru. Yang ketiga, saya doakan bapak ibu berumah tangga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibu Khadijah Kubra. Sudah meninggal Ibu Khadijah itu, sudah diganti dengan Ibu Aisyah. Suatu kali Ibu Aisyah menghidangkan makanan, terima kasih Khadijah. Apa kata Aisyah? Ibu Khadijah sudah meninggal ya Rasulullah, ini Aisyah. Ya, begitu cintanya saya kepada Khadijah itu, yang hartanya habis untuk membantu saya berdakwah, tidak bisa saya lupakan dia. Jadi hendaknya kita jangan bisa melupakan istri kita. Walaupun istri kita sudah tua sekarang, itu bukan sakinah, bukan mawaddah lagi, tapi rahmah. Ya kan? Saya maraton bapak-bapak, ada orang tua maraton tidak punya gigi lagi, tapi tangannya begini dengan istrinya sambil maraton itu. Setelah dekat dengan saya, ini Ustadz Ristawardinya. Ya, tahu bapak dengan saya? Ya, saya dengar Ustadz ngaji di seberang pintu rumah saja karena kaki saya ini sakit. Saya melihat dari rumah. Mereka itu tertawa bapak-bapak. Saya tanya, umurnya sudah 91, yang perempuan sudah 79. Apakah dia tertawa sambil maraton itu mengulang cinta yang tertunda? Ataukah dia sedang kasmaran? Tidak. Tapi apa? Ibu bahasa Minangnya, suami ibu ke bininya, istri ibu ke suaminya. Ya kan? Kalau sudah kasihan dan hibah itu Pak, tidak ada yang di atas itu lagi. Orang lain pun gembira melihat pasangan suami istri yang selalu setia sampai usia lanjut. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Saya sudah ditinggalkan istri Pak, mau ditukar umur sudah 70 pula. Iya kan? Bagaimana kematian istri itu Pak? Lain lo rusuh nyawa. Lain dapat pantun orang kematian bini. Iya kan? Abialah bawa cuan malam. Dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian. Tamanuang badan jago lalo, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu analah pai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo berdoakan. Nah, itu pantun orang kematian ini, kau nyorakam Pak. Kita doakan siapapun yang meninggal orang mukmin ini, walaupun tidak istri kita, walaupun tidak ibu kita, kita doakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang mukmin yang hidup, orang mukmin yang telah meninggal diberkahi oleh Allah semuanya. Itulah kaum muslimin tausiah kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kayunan gadang lah hambau panje, dahan jorantiang lah hambau titih, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Ada buah tutur saya yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, saya mohon maaf kepada bapak pengurus dan jamaah Masjid Bukit Indah Sukajadi. Mungkin di lain hari kalau Allah mengizinkan kita bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.